Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali sama channel saya di Sejadah Goib channel. Salam santun, salam persaudaraan, salam sedulurnya semua yang ada jauh di sana. Terus jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di channel ini supaya lebih berkembang dan lebih semangat lagi untuk bikin konten. Kali ini saya ini dapat tamu ya, di area dapat tamu. Beliau ini dua orang cewek lah ya. Waduh sih, ini ke area ngerasa paling ganteng ya gitu. Jadi bertiga ini betul ya, karena kan perempuan dua-duanya kan nggak mungkin ke area cakep apa cantik kan gitu. Jadi mereka ini mau menceritakan pengalaman-pengalaman, dikatakan pengalaman mistis ya, pengalaman mistis tapi agak sedikit ke aura ya, sebenarnya aura atau apalah istilahnya itu kalau orang bilang. Barangkali nanti para subscriber pernah merasakan kejadian-kejadian dan apa yang dirasakan sama Mbak siapa? Mbak Amoy, terus yang ini Mbak Via. Jadi mereka ini menceritakan pengalaman pernah ditutup auranya sama seseorang ya. Ya mungkin itu teman kerjanya. Kalau Mbak Mo ini kan kerja di salon ya Mbak ya, sama Mbak Pia ya kerja di salon. Jadi ditutup, mereka itu auranya ditutup. Jadi kalau di kerjanya beliau ini kan di salon itu kan kayak salon kecantikan begitu tuh, kayak apa ya, dapat fee ya, kayak ada pelanggan yang datang gitu dapat fee ya. Nah, gitu. Jadi kayak semacam kayak apa, dipermak gitu ya, rambutnya atau apa, mempercantik. Nah di situ dapat bonus lah gitu ceritanya. Nah ini kok yang dirasakan ini kok tamu-tamunya dia ini atau langganan dia itu yang datang ke apa, ke salon itu, salon kecantikan itu selalu nggak mau dipegang sama dia. Awalnya dia nggak ngerti ya, terus dia ada yang tahu bahwa temannya itu apa, mungkin mata batinnya sudah kebuka apa nggak tahu juga ya. Terus bilang katanya, kok lu beda ya gitu ya, kayak kalau gue bilang bukan lu gitu ya. Nah ini coba Mbak mau diceritakan ya kejadian seperti apa sih, dan itu sudah selang berapa lama lah gitu loh, seperti kayak ditutup itu, taunya itu loh gitu. Kejadiannya sudah berapa lama gitu loh? 2 bulan. 2 bulan yang lalu apa 2 bulan setelah 2 bulan itu baru tahu? Sebelum tahu tuh 2 bulan kemudian, 2 bulan sebelumnya gitu baru tahu gitu ya kalau auranya ditutup. Nah itu taunya ditutup auranya itu kronologisnya gimana itu? Ya semacam temen ngeliat kita kayak bukan diri kita sendiri. Gitu, semacam kayak apa tuh? Kayak ngeliat sosok seorang nenek-nenek tua gitu. Oh gitu. Jadi itu memang nyata adanya. Ada. Nyata. Ada. Itu. Jadi buat yang subscriber yang jauh di sana ya, nanti kalau nonton channel ini, ya ini pengalaman ya sebenarnya. Memang sebenarnya kalau seperti itu ada ya, ada karena jatuhnya penyakit ain, penyakit sihir begitu ya. Jadi macam-macamnya. Kalau Mbak Via ini apa yang dirasain? Sama juga Mbak? Sama. Nah itu coba ceritakan di, barangkali di apa, nanti ada yang nonton di pengalaman seperti, coba ceritain aja. Ceritanya gini, itu temen itu ngeliat muka saya itu bukan saya, katanya seperti nenek-nenek gitu. Padahal aslinya cantik loh, serius, asli cantik. Jadi kemarin tuh pas teman, kok muka kamu jadi nenek-nenek kayak gini gitu ya. Agak sedikit keriput gitu ya, Ya, kelihatannya ya, iya. kasat mata seperti itu ya. Terus apa lagi? Ya, terus ya pokoknya beda aja lah gitu. Terus sekarang setelah dibersihkan itu atau di ruqyah lah ya, jatuhnya di ruqyah ya. Yang tadi pas ngeruqyah itu kita privasi ya, jadi nggak kita shoot. Nah setelah itu kita tanyakanlah kronologisnya seperti apa. Tadi habis di ruqyah ya, mereka berdua ini habis di ruqyah.
Ya biasa kalau orang diruqyah ya kayak begitulah gitu, kayak gimana gitu kan. Kadang ada yang muntah juga, ada yang enggak gitu. Jadi nggak harus apa ya, nggak harus begitu diruqyah terus muntah gitu, enggak gitu. Tapi kalau yang satu ini muntah nih ya, muntah nih, jadi muntah, jadi beda-beda. Kalau Mbak Bia ini enggak, cuman agak sedikit ngeplay kalau kata dia ya, agak sedikit ngeplay gitu di ruqyah itu, jadi aneh aja gitu, jadi rasanya beda-beda, gitu. Allah alam lah ya itu, rasa mungkin di badan mereka itu rasanya beda-beda gitu ya. Jadi apa ya Mbak ya, berbagi pengalaman, maksudnya kalau nanti mengalami kejadian-kejadian seperti itu berarti itu sudah menandakan tanda-tanda apa bagaimana, coba ceritakan nah itu, biar nanti si para subscriber itu tahu gitu kalau seperti ini loh, kalau ditutup auranya itu, terus bahkan kadang-kadang teman dekat kita aja kadang-kadang suka nggak mau dekat ya, itu jelas ya kayak gitu ya. Terus semacam pelanggan nggak mau dipegang, semacam pelanggan gitu yang suka biasanya di rebonding atau apa namanya mini pedi, masker. Oh gitu, itu suka malah nggak mau gitu. Dia maunya megang itu ya kayak gitu, yang istilahnya nggak seorang nenek-nenek gitu. Oh gitu, jadi itu awalnya itu ngerasain sebelum tahu seperti itu, ngerasain ataukah pernah mimpi ataukah pernah semacam kayak apa yang dirasakan di tubuh lah gitu, connect di tubuh itu seperti apa? Kayak semacam ngeblank itu, kepala sakit, jadi maunya badannya pengennya bongkok kayak. Terus ngantuk gitu ya, ngantuk akhirnya ngantuk, lemes gitu ya. Oh gitu, jadi itulah ya kawan-kawan ya, rasanya itu seperti itu. Jadi bisa dikatakan itu penyakit ain ya, jadi kemacam kayak penyakit sihir gitu ya. Jadi ada sebenarnya, percaya nggak percaya sebenarnya, tapi memang ada gitu. Jadi apalagi kita ini tinggal di Pulau Jawa ya, di Indonesia ini. Jadi banyak yang mengalami kejadian-kejadian mistis di luar sana. Untuk langkah selanjutnya gimana Mbak, kalau untuk untuk mungkin barangkali ada pesan-pesan buat tersendiri ya buat para subscriber. Bisa, kamu harus hati-hati lah. Hati-hati, terus hati dengan segala hal lah, dengan ucapan juga, dengan tingkah laku, kita harus baik sama orang. Jadi itu ya kawan-kawan ya, jadi jaga lisan kita sama siapapun, terus jaga tingkah laku kita, jaga adab kita, karena barangkali ada orang yang sakit hati apa bagaimana ya dengan ucapan ya. Tapi Mbak nggak pernah kan ya bikin sakit hati orang, atau memang karena iri aja ya? Sepertinya iri. Ya, jadi ada orang yang sakit hati ya, jadi ada dua unsur ya, ada orang yang sakit hati terus menutup aura kita, terus ada juga orang yang memang tadinya awalnya Mbaknya ini mungkin pelanggan di banyak ya, pelanggan di salonnya itu banyak, itu kan sehari bisa dapat 6 atau sehari bisa dapat 5, itu kan lumayan itu, jadi sehari itu. Nah ini kok dirasakan beda, jadi kadang-kadang 2 hari sekali baru dapat, itu pun satu gitu ya. Jadi ya itu sudah mulai ciri-ciri, tapi kita nggak boleh langsung ke situ dulu, kita cari tahu dulu seperti apa, mungkin memang keadaan lagi sepi atau apa bagaimana gitu ya. Jadi kalau memang di teman-teman kita rame, kita kok sepi, nah ini tanda tanya nih gitu. Nah ini fungsinya unsurnya itu kan ada 2 nih. Kalau penyakit ain itu ada bisa juga sakit hati, ada juga yang iri, dengki. Nah mungkin Mbaknya yang 2 ini, mungkin yang 2-nya ini mungkin yang temannya itu iri ya, jadi gitu. Jadi sebenarnya pengen ya ngobrol lama-lama sama perempuan cakep nih teman kan, posisinya kalau kelamaan kan kayak nanti next saja ya, nanti langkah berikutnya nanti kita bikin podcast lagi untuk berbagi pengalaman sebenarnya ya, pengalaman bukan pengalaman negatif tapi pengalaman positif. Jadi barangkali nanti para subscriber yang di luar sana mengalami kejadian-kejadian seperti itu, buru-buru langsung cari ustadz ya, jadi ustadz untuk diruqyah atau seperti apa nanti prosesnya. Jadi nanti biar si ustadz itu yang nanganin, karena posisinya itu akan berdampak ke semuanya ya. Jadi kayak rezeki Mbak ya, rezeki gitu ya, terus
masalah dari apa badan kita juga kayaknya nggak enak, kurang fit terus ya. Iya, kurang fit. Awalnya pengen tidur. Makan itu kalau Nggak. seperti itu makan itu kayak gimana? Makan masih doyan makan apa kayak yang nafsu, berkurang nggak itu? nafsu. Nggak nafsu. Duh, nah buat, ini makanya. buat nyendok nasi Iya. atau mau apa nggak nafsu. Nah, Namanya minum. Nah ini yang Minum dan jadi tidur, nah tidur. ini masalahnya ini jadi penyakit nanti kan, jadi merambah ke keumumannya nanti. Nah ini fungsinya untuk kita harus bertanya, banyak yang bertanya gitu ya. Kayak lagi berapa hari kemarin juga kan ada podcast masalah tentang spiritual, perjalanan spiritual. Nah ini sekarang sama mbaknya yang cantik ini kan, yang auranya ditutup. Nah kebetulan beliau kesini ya, terus minta tolong akhirnya diruqyah ya. Diruqyah dikeluarin, akhirnya alhamdulillah lah kalau memang bisa dirasakan gitu ya. Dan keluar semua ya, oke. Cukup segitu aja untuk perbincangannya. Salam dari saya Ki Arya, salam persaudaraan, salam seduluran semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Sejadah Gaib ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.